welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku saja mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Mari kita bertepuk tangan dan berikan pujian yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Come on. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Come on.
You're always on my side. You're in the pain, you're in the promise, and on the days the furnace finds my faith, you're the fourth within the flames. I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it would tell me this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. In my hindsight says I can trust Him with what's next. For the God I know is known for faithfulness. There's more ahead than what's behind me, 'cause through the highs and lows and in between, God, you go ahead of me. And where you call me, I will follow. And if the water flows beneath my feet, yeah, you pull me from the deep. Come on, everybody say, I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it would tell me this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. In my hindsight says I can trust Him with what's next. For the God I know is known for faithfulness. Sing like you trust Him. Come on, let's sing like you trust Him for tomorrow. Come on, say, I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it would tell me this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. Yeah, my hindsight says I can count on this: my God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Sing it! My hindsight says I can trust Him with what's next. For the God I know is known for faithfulness. Yes, He is. Come on, let's learn this new song. In your name, Jesus, there is healing, there is power, there is strength. Come on, let's worship. We speak strength into this weary bones. We speak the healing power of the Lord. For in His name there are miracles. We speak, nothing is incurable. We know that nothing is impossible. For in His name there are miracles. Come on, sing this. Our God is more than able.
thank you, God. Jesus, give you all the praise. Come on, let's sing this. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you alone. Lord, we worship you. Sing, we worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship alone. 'Cause there's nothing better to do. We worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship you alone. Come on, let's sing this. Lord, we worship you. Lord, we worship you, Jesus. Lord, we worship you alone. Oh, we worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship you alone. Come on, let's sing this one more time. We worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship you alone. Oh, your name is beautiful, oh God. Come on, let's sing this. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus.
Thank you Tuhan, karena dari dulu, sekarang, selamanya Tuhan Kau gak pernah berubah. Your name is all powerful, all beautiful, and all wonderful. Ini segala pujian penyembahan kami, biar Engkau yang disenangkan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? Wow, aku senang banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Semua semangat untuk belajar firman Tuhan. Karena kita tahu waktu kita menambah firman dalam kehidupan kita semakin penuh dengan firman. Dan kita masih bisa melakukan firman dan kehidupan kita bertumbuh dan mengalami berkat Tuhan. So, I hope you guys are doing well dimanapun teman-teman berada. Dan sebentar kita mau mulai dengar firman. Aku mau undang, kita sama-sama doa dulu yuk. Kita hampiri Tuhan. Let's pray. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami bisa berkumpul, beribadah dengan baik. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami. Supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami untuk kami mengerti firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Siapa teman-teman yang dalam hidupnya tidak pernah merasa khawatir? Aku percaya pasti kita semua pernah merasa khawatir. Even just a little bit, even though kehidupan kita nyaman, tapi pasti ada rasa khawatirnya. Contoh, kalau misalkan di sekolah kita khawatir akan ulangan atau kita punya exam, kita nilainya dapat bagus atau enggak? Atau misalkan kita mungkin khawatir kalau misalkan kita masuk dalam sekolah baru, kita bisa punya temen nggak ya? Karena kita memulai sesuatu yang baru. Atau kita khawatir kalau penampilan kita kurang menarik, orang ngomongin kita, orang ngeliat kita kayaknya sesuatu yang ada yang kurang, diomongin orang dari jauh, kita khawatir orang bisa punya penilaian seperti itu. Atau kita mungkin punya kekhawatiran, aduh masa depanku bakal baik nggak ya? Masa depanku bakal sukses nggak ya? Nah, khawatir itu seringkali mencuri joy kita hari itu, mencuri perhatian kita hari itu untuk sesuatu yang belum terjadi dan belum tentu akan terjadi. Kita misalkan khawatir nggak punya teman, tapi belum tentu kita nggak punya teman. Kita bisa mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, tapi itu masih nanti. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan itu tahu persis apa yang bisa dialami sama manusia. Dan firman-Nya pun hit the point. Tuhan ngajar sama pada kita semua. Untuk kita jangan jadi orang yang khawatir. Bahkan di firman Tuhan dijelaskan. Ada berbagai macam hal yang Tuhan lakukan terhadap burung, terhadap bunga. Yang which is itu sesuatu yang burung di langit ya udah liar gitu aja. Bunga hari ini ada, besok bisa layu. Tapi Tuhan pikirkan segitu macam rupa, apalagi kehidupan kita teman-teman. Tuhan lebih sayang pada kehidupan kita dibanding burung, dibanding bunga. Kalau Tuhan mau untuk kita bisa punya hidup yang baik, Dia akan provide dan Dia akan selalu ada bersama-sama dengan kita. So let's open our Bible. It's a bit long, tapi aku mau ajak teman-teman untuk kita bisa baca sama-sama dan juga bisa membayangkan. Matthew 6:25 until 34. So I tell you, don't worry about the food you need to live, and don't worry about the clothes you need for your body. Life is more important than food, and the body is more important than clothes. Ini kontekstualnya, Yesus itu ngomong kepada orang-orang bangsa Israel pada saat itu. Pada saat itu, karena kondisi ekonominya tidak begitu baik, mereka di bawah penjajahan bangsa Romawi. Makanya mereka itu suka khawatir soal nanti makan apa ya, baju punya nggak ya, itu menjadi kekhawatiran mereka pada saat itu. Look at the birds in the air. They don't plant or harvest or store food in barns, but your heavenly fathers feed the birds. And you know that you are worth much more than the birds. You cannot add any time to your life by worrying about it. And why do you worry about clothes? Look at the flowers in the field. See how they grow. They don't work or make clothes for themselves. But I tell you,
that even Solomon with his riches was not dressed as beautifully as one of these flowers. God clothes the grass in the field like that. The grass is living today, but tomorrow it is thrown into the fire to be burned. So you can be even more sure that God will clothe you. Don't have so little faith. Don't worry and say, what will we eat, or what will we drink, or what we will wear. All the people who don't know God keep trying to get these things, and your Father in heaven knows that you need them. The thing you should want most, so this is the thing you should want most is God's kingdom and doing what God wants. Then all these other things you need will be given to you. So don't worry about tomorrow. Each day has enough trouble of its own. Tomorrow will have its own worries. Zaman dahulu, orang worry soal makanan, orang worry soal pakaian. Tapi kontekstual sekarang, kita worry terhadap nilai ulangan kita. Kita worry nggak punya teman. Kita worry orang menolak kita. Kita worry kalau kita penampilan kurang baik. Kita worry kalau masa depan kita tidak baik. So many things yang kita bisa worry. Tapi aku percaya firman Tuhan itu tetap relevan dengan kondisi kita sekarang. Bahkan di kondisi kita worry sekarang bukan soal makanan dan pakaian, tapi Tuhan tetap akan bilang kepada kita semua, jangan kita khawatir. Karena Tuhan yang memegang kehidupan kita. So firman Tuhan mengajarkan kita perlu untuk bisa mencari kerajaan Tuhan dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. So semua yang ditambahkan kepada kamu itu apa? Apapun yang kita worry, kita nggak bisa dapatkan, nggak akan bisa kita dipenuhi dengan kekuatan kita sendiri, itu yang Tuhan akan kasih dalam kehidupan kita. Tapi dengan satu syarat, kita perlu mencari Tuhan dan segala kebenarannya, maka semua yang kita worry-worrykan itu akan dikasih kepada kehidupan kita semua. So, seek God first. Kita perlu untuk bisa mencari Tuhan dengan segala kebenarannya, untuk kita tidak merasa worry, teman-teman. So, untuk kita bisa membangun ini semua, kita perlu belajar untuk bisa percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Proverbs 3:5-6. Trust the Lord with all your heart. Don't depend on your own understanding. Remember the Lord in everything you do, and He will give you success. So kuncinya untuk kita tidak merasa worry, kita perlu untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kita perlu untuk percaya kepada Dia. We need to trust God. Kita perlu untuk percaya kepada Tuhan. Percaya itu adalah suatu pilihan kita, teman-teman. Percaya itu bukan karena kita hipnotis, bukan karena kita dipaksa, tapi ada suatu bentuk pilihan kita. Dalam setiap pilihan yang kita ambil, pasti ada resikonya. Tapi aku mau bilang sama teman-teman semua, on my experience, waktu kita memilih untuk percaya kepada Tuhan, resikonya itu kita akan menikmati berkat Tuhan. Kehidupan kita itu akan dibawa naik. Kita akan dilatih karakternya. So, I know there's a risk untuk kita percaya kepada Tuhan. Kita ada risk di mana, percaya sama Tuhan. Beneran gak ya Tuhan akan provide? Beneran gak ya? Karena waktu kita percaya, memilih untuk percaya, kita belum melihat apa yang dijanjikan. Tapi, hal yang menyenangkan Tuhan, kalau kita mau mulai mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya, kita perlu untuk percaya kepada Tuhan. Trust, dalam bahasa aslinya batah, yang artinya adalah mempercayakan diri dengan penuh keyakinan. Kita dengan usaha manusia kita nggak bisa sendiri, teman-teman. Kita butuh ada seseorang pribadi yang lebih kuat daripada kita. Bahkan lebih kuat dari orang tua kita, bahkan lebih kuat dari orang-orang yang bisa menolong kita, yaitu hanya pribadi yang namanya Tuhan Yesus, teman-teman. So, kalau kita mau untuk tidak merasa worry, untuk kita bisa menghadapi rasa worry itu dan bisa overcome it, kita perlu
untuk bisa mulai dengan percaya kepada Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan itu yang akan menolong. Kita percaya Tuhan itu Allah Immanuel, Dia yang selalu berserta dengan kita, bahkan melewati setiap musim kehidupan kita, every season in our life, season SD, season SMP, soon nanti ada season SMA. Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan Dia tidak tinggal diam. Dia ada bersama-sama kita. So don't need to worry. Kayak misalkan teman-teman waktu masih kecil, kita belanja ke supermarket sama orang tua kita akan alangkah frantiknya, alangkah kita takut dan khawatirnya kalau misalkan kita terlepas dari orang tua kita atau terpisah daripada orang tua kita. Dulu waktu aku zaman masih kecil, aku diminta untuk bisa ngantri di kasir. So, meanwhile, mamaku lagi ngumpulin barangnya untuk bisa ditaruh di kantong, di troli belanja. Nah, waktu aku nggak ada sama orang tuaku, aku bisa khawatir. Aduh, nanti kalau misalkan udah sampai ke kasir, mesti bayar, aku nggak punya uang. Mamaku nggak ada. Itu khawatirnya bukan main, teman-teman. Tapi waktu mamaku datang, ada sama aku, suddenly khawatir itu hilang. Hey, Tuhan Yesus itu nggak pernah meninggalkan kita. Dia ada dalam hidup kita. Apalagi waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia selalu ada bersama dengan kita 24/7. Everywhere, anywhere, anyhow, Dia ada bersama-sama dengan kita. So, every time kita merasa khawatir, selalu ingat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan kita percaya Tuhan pasti akan tolong kita. Dan yang kedua, apa yang kita belajar dari Proverbs 3 verse 5 until 6, tadi dibilang ada gini, remember the Lord in everything you do. Nah, kata remember ini dalam bahasa asli adalah yada. Artinya apa? Mengenal dengan dalam, punya pengalaman pribadi. Nah, makanya teman-teman, untuk kita bisa punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, gak ada cara lain, kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Cara bersekutu gimana? Kita berdoa, kita memuliakan Tuhan dengan pujian penyembahan kita mengagungkan Tuhan. Kalau ibadah, kita ibadah dengan serius. Kita doa itu bukan cuma minta apa yang kita mau diberkati apapun, tapi kita tanya Tuhan mau aku dengar apa sih? Aku mau dong dengar isi hatinya Tuhan. Kita baca firman, kita merenungkan firman. Dan itu bisa membawa kita untuk bisa mengalami Tuhan. Teman-teman, kalau kalian pernah lihat, ada orang yang memuji menyembah Tuhan sampai dia nangis, sampai dia tangannya bisa gemeteran, dipenuhi Roh Kudus. Mungkin secara akal manusia, it doesn't make sense. Kenapa nyanyi bisa sampai nangis? Emang diapain sama Tuhan? Tapi orang-orang yang step closer into God's presence, dia mau punya pengalaman bersama dengan Tuhan, dia mau yada bersama dengan Tuhan, dia akan mengalami Tuhan yang melebihi dari akal manusia dia. Karena on my personal experience, waktu aku mengalami Tuhan yang begitu mengasihi aku, bukan just knowledge, oh Tuhan mengasihi umatnya bukan cuma sampai sini, tapi sampai di hati kita. Waktu aku menghadapi situasi yang sulit sekalipun, aku punya reason untuk aku worry. Tapi waktu aku menyadari Tuhan bersama dengan aku, itu membuat aku bisa lebih tenang. Waktu aku yada kepada Tuhan, know God in closer way, itu membuat aku bisa lebih tenang. So, menghadapi problem di sekolah, di pertemanan, di keluarga, as long as we are yada with God, kita percaya in everything Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. So don't worry. Worry itu manusiawi kok. Tapi firman Tuhan mengajarkan bagaimana apa yang mesti kita lakukan waktu kita merasa worry. Kita perlu untuk percaya kepada Tuhan. Dan remember the Lord. Mengenal Dia lebih dalam lagi. Agar waktu ada sesuatu hal, tantangan yang mungkin bisa terjadi depan kita, bisa kita bayangkan, kita nggak khawatir, tapi kita bisa punya suatu keyakinan, aku bisa melewati semua itu bersama dengan Tuhan. Amin. Thank you for following until the end, teman-teman. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Dan aku mau undang teman-teman untuk kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Let's pray.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Aku berdoa memberkati teman-teman di dalam nama Tuhan Yesus. Biar sekolah mereka diberkati Tuhan, berkat kepintaran mengalir, dan biar setiap tangan yang diangkat diberkati, sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil dan jadi berkat buat banyak orang. Biar damai sejahtera, sukacita, pertolongan, perlindungan, dan juga penghiburan daripada Roh Kudus menyertai teman-temanku semua sepanjang kehidupan mereka. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. Happy Sunday and see you guys again next week. Bye-bye.